Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syaukyardi dari kelompok 14 akan merepresentasikan makalah tentang arsitektur vernakular Minangkabau. Yang pertama, pengertian arsitektur vernakular. Arsitektur dalam pengertian luas adalah pemenuhan akan kebutuhan manusia terhadap ruang yang dapat memberikan rasa tentram dan bahagia bagi manusia yang dilingkupinya. Arsitektur vernakular adalah arsitektur yang terbentuk dari proses yang berlangsung lama dan berulang-ulang sesuai dengan perilaku, kebiasaan, dan kebudayaan di tempat asalnya. Vernakular berasal dari bahasa Latin yaitu vernaculus, yang berarti lokal, domestik, asli, pribumi. 2. Mengenal arsitektur vernakular Minangkabau. A. Rumah gadang. Atapnya yang melengkung ke atas dan lancip di kedua sisinya atau biasa disebut gonjong. Tak menggunakan paku, melainkan menggunakan pasak sebagai perekat kayu. Rumah gadang memiliki tangga dan bangunannya ditopang oleh tiang yang menyerupai panggung. Ternyata rumah gadang sengaja dikosongkan bagian bawahnya untuk bermanfaat. Rumah gadang berfungsi sebagai tempat tinggal, tapi ada juga tempat warisan, musyawarah keluarga, mengadakan upacara, nilai adat, dan juga representasi budaya matrilineal. Yang kedua, balai sarung. Balai sarung serupa dengan rumah gadang yang menggunakan gonjong. Dinding balai sarung sama-sama dihiasi dengan ukiran dengan pola yang bunga yang dicat. Ia juga dirancang sebagai rumah panggung yang bertingkat. Perbedaan utama antara balairung dan rumah gadang adalah pada tata letak interior yang dibagi ke dalam kamar. Sebaliknya, balairung dirancang sebagai sebuah ruangan yang secara keseluruhan digunakan untuk fungsi komunal. Akibatnya, balairung tidak memiliki panel untuk pintu dan jendela. Banyak balairung tidak memiliki dinding. Dengan demikian, lebih banyak orang dapat bergabung dalam acara musyawarah dari luar balairung. Akses ke balairung disediakan oleh portal tunggal di tengah-tengah bangunan yang dihubungkan ke tanah dengan sebuah rumah tangga. Sebuah balairung dibangun dengan ancung semacam panggung di kedua ujung balairung. Disinilah penghulu pucuk duduk. Beberapa balairung dibangun dengan lantai yang terletak di tingkat yang sama tanpa ancung. Bentuk lain dari balairung contohnya adalah balairung Koto Piliang. Bagian tengah bangunan tidak mempunyai lantai yang memungkinkan kuda penghulu untuk lewat. Bagian mana tidak ada lantai disebut labuh gajah. Menurut fungsinya, balairung dapat menjadi dua jenis, balai sarung dan balairung pasujian. Sebuah balai sarung digunakan untuk mengadakan pertemuan yang menyelesaikan sengketa atau memberikan hukuman kepada seseorang. Balai pasujian, pavilion untuk mempersiapkan, adalah sebuah platform tempat musyawarah diadakan sebelum menerapkan undang-undang baru di desa. Yang ketiga, medan nan bapaneh. Medan nan bapaneh sangat sederhana, yaitu kombinasi antara areal diskusi yang dicirikan dari batu-batu kali yang disusun untuk seperti meja dan kursi. Masing-masing pemimpin dalam kaumnya akan duduk atau menempati suatu batu sebagai perwakilan dari kaum atau sukunya. Yang keempat, surau. Tidak jauh beda dengan arsitektur rumah adat Minangkabau, maka masjid-masjid tradisional yang ada di Minangkabau dalam penampilannya pun memperlihatkan ciri-ciri khas Bagonjong. Selain itu, keselarasan yang kedua, Koto Piliang dan Bodi Caniago juga ikut membedakan bentuk-bentuk dasar masjid-masjid yang ada. Secara umum dapat terlihat bahwa masjid-masjid dari kaum yang mempunyai keselarasan. Koto Piliang memperlihatkan ciri khas atap yang berkubah di samping gonjong-gonjongnya. Sedangkan masjid Bodi Caniago terlihat dari gaya atapnya yang bersusun-susun. Tetapi secara keseluruhan di antaranya kedua tipe ini terdapat banyak kesamaan, yaitu struktur, rangka, konstruksi kayu dengan tonggak tuo yang kadang-kadang mempunyai ukuran dimensi sangat besar.
menara azan di atas kolam sebagai tempat wudhu, adanya kompleks kuburan, dan elemen-elemen bangunan yang selalu banyak kiasan. Surau itu berfungsi untuk tempat ibadah dan tempat pendidikan ilmu agama. Yang kelima, lapau. Bangunan lapau hanya dibuat semi permanen alias terbuka, tapi sudah dilengkapi meja sama tempat duduk. Lapau dimanfaatkan sebagai tempat melepas malapeh panek, kemudian lapeh ke laut menjadi tempat diskusi dengan keluarga di sekitar lapau. Yang keenam, dangau. Dangau adalah tempat peristirahatan di ladang atau sawah. Dangau yang sangat memiliki peran dalam membentuk perilaku dan karakter itu adalah dangau yang ada di ladang. Setiap ladang sudah dipastikan ada pondok peristirahatan dan tempat penyimpanan perkakas. Juga berfungsi tempat tidur saat menunggui ladang yang akan panen. Baiklah, hanya itu sampai saja. Mohon maaf bila ada salah dan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.